Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6533 Bentrokan Formasi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, para anggota sekte penjara sekali lagi memandang waspada orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Di dalam ruang susunan, Bai Li Sukong, Chang Li, dan yang lainnya juga menatap Jie Tianran. Mereka tidak mengabaikan kemungkinan bahwa Chu Feng mungkin sedang mencoba menabur perselisihan. Namun, benda suci itu terlalu penting bagi mereka untuk mentolerir kesalahan sekecil apapun. Jika Jie Tianran ingin membersihkan namanya, dia harus membuktikannya kepada mereka. Jie Tianran tidak pernah menyangka Chu Feng akan begitu tidak tahu malu. Dia sudah kesal dengan Chu Feng, dan amarahnya semakin memuncak. Meskipun amarahnya membara, dia tidak melampiaskan kemarahannya atau menjelaskan dirinya kepada siapapun. Sebaliknya, dia berbicara langsung kepada Chu Feng. Chu Feng, di dunia bela diri saat ini, siapa yang tidak tahu betapa aku membencimu? Aku tidak akan bersekutu denganmu, bahkan jika aku bersekutu dengan siapapun, sebaiknya kau jangan mencoba menabur perselisihan. Kata-kata Jie Tianran yang berasal dari dunia susunan terdengar jelas di seluruh alam bintang abadi. Jie Tianran, siapa di dunia bela diri yang tidak tahu betapa hina dan tak tahu malunya dirimu? Kau akan melakukan apa saja demi keuntungan. Sekarang setelah kau ingin memunggungiku, tentu saja kau tidak akan mengakui telah bergabung denganku. Chu Feng bersikeras bahwa aliansinya dengan Jie Tianran bukanlah sekadar gertakan. Ini bukan hal yang sederhana. Ini tentang membuat orang-orang di sekte penjara meragukan Istana Suci Tujuh Alam. Alasan sebenarnya terungkap ketika Chu Feng memperoleh kendali lebih lanjut atas artefak suci sekte penjara. Kontrol Jie Tianran atas formasi tersebut juga sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin memang mampu mengendalikan artefak suci tersebut. Saat ini, keduanya secara bersamaan mengendalikan artefak suci sekte penjara. Meskipun mereka masih cukup jauh dari kesuksesan, namun mereka sudah bersaing untuk memperebutkan kendali. Jika keadaan terus seperti ini, maka tidak apa-apa. Namun, jika Jie Tianran mengetahui bahwa niat sebenarnya Chu Feng bukanlah untuk sepenuhnya mengendalikan artefak suci sekte penjara. Sebaliknya, mereka akan menggunakan kekuatan benda-benda suci untuk mengaktifkan jima penekan dan menekan kultivasi mereka. Jie Tianran pasti akan berubah pikiran dan berhenti mengendalikan artefak suci itu untuk menghentikan Chu Feng. Terutama setelah Chu Feng menggunakan kekuatan artefak suci untuk melindungi dirinya sendiri, Jie Tianran masih mampu menggunakan metodenya untuk mengunci target padanya. Chu Feng harus berhati-hati saat menghadapi Jie Tianran. Oleh karena itu, Chu Feng ingin memancing Jie Tianran ke dalam perangkapnya. Hal ini membuat Jie Tianran merasa bahwa upayanya untuk menabur perselisihan hanyalah untuk mengalihkan perhatian Jie Tianran dan membuatnya tertinggal dalam mengendalikan artefak suci tersebut. Chu Feng, kita semua adalah spiritualis roh dunia. Tidak ada gunanya menggunakan trik-trik ini. Jika kau ingin mengendalikan artefak suci ini, biarkan kemampuanmu yang berbicara. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda tentang sesuatu. Ini bukan sekte alam bela diri leluhur. Tidak ada batasan adil yang ditetapkan untukmu oleh para orang tua kolot di sini. Nada suara Jie Tianran mengandung sedikit rasa jijik. Benar saja, dia sudah menemukannya. Sembari berbicara dengannya, Chu Feng sepenuhnya mengaktifkan formasi untuk mengendalikan benda suci tersebut.
Kemudian Jie Tianran melirik Baili Sukong dan Changli, jika kau tidak ingin benda-benda sucimu jatuh ke tangan makhluk kecil ini. Kalau begitu, jangan ganggu istana suci 7 alamku yang sedang mengaktifkan formasi tersebut. Yang perlu kamu lakukan adalah menutup area itu dan mencegah binatang kecil itu melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran mengibaskan lengan bajunya, jimat yang tergantung di atas kepala terbang turun dan menyatu ke dalam tubuh setiap spiritualis roh dunia yang mengaktifkan formasi besar tersebut. Segera setelah itu, lapisan cahaya suci memancar dari tubuh para spiritis roh dunia tersebut. Ikuti saya dan aktifkan formasi ini dengan segenap kekuatanmu. Atas perintah, semua jimat yang tersisa ditempatkan ke dalam formasi besar tersebut. Pada saat itu, sifat formasi tersebut berubah dan cahayanya meredup. Namun, mereka yang berada di dekat objek suci itu masih dapat merasakan kekuatan dahsyat dan kuno yang dimilikinya. Changli masih terlihat curiga, tetapi dia tidak menghalanginya lagi. Tuan Changli, Chu Feng menyimpan dendam terhadap sekte penjara saya. Saya tidak tahu bagaimana dia menyusup ke sekte penjara saya, tetapi dia jelas tidak memiliki niat baik. Jika kita harus memilih orang yang dapat dipercaya antara Jie Tianran dan Chu Feng, maka kita hanya bisa memilih Jie Tianran. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Baili Sukong memberikan perintah. Dia mulai memerintahkan para ahli dari sekte penjara untuk mengikutinya dan membuat blokade untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. Changli mengerti maksud Baili Sukong, bahkan sebenarnya dia sudah mengerti tanpa Baili Sukong mengatakannya. Pada titik ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mempercayai istana suci 7 alam. Changli mengalihkan pandangannya ke susunan pengamatan yang lebih megah di kejauhan. Susunan pengamatan itu mencakup seluruh medan bintang abadi, meskipun tidak mengungkapkan orang-orang tertentu atau apa yang mereka lakukan. Namun, dimungkinkan untuk melihat apakah setiap orang membawa bayi penjara di dalam dirinya. Susunan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Chu Feng memiliki bayi penjara. Sepertinya rumor itu benar, anak ini memang telah menyatu dengan bayi penjara. Seandainya dia dibawa ke sekte penjara saya untuk dilatih bersama Song Yun saat itu. Mendesah, sayangnya, tidak ada bagaimana jika di dunia ini Changli tampak tak berdaya. Meskipun Song Yun telah melakukan hal seperti itu, dia benar-benar ancaman. Dia telah mendengar tentang situasi Chu Feng. Dilihat dari tindakan Chu Feng yang didasarkan pada rumor dan menunjukkan kesetiaan serta kebenaran, dia sama sekali tidak tampak seperti orang jahat. Jika Song Yun adalah sosok yang berbahaya, di sisi lain, Chu Feng adalah orang yang benar-benar dapat memperkuat masa depan sekte penjara. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kehilangan kesempatan mendapatkan sosok jenius ini. Mereka bahkan mungkin harus tetap menjadi musuh. Di pihak Chu Feng, terlihat semakin banyak anggota sekte penjara yang kuat bermunculan dari segala arah. Mereka membawa banyak harta benda dan menerapkan berbagai lapisan tindakan blokade. Dikombinasikan dengan istana suci 7 alam dan formasi penyegelan dari spiritualis roh dunia, hal ini membentuk jaring yang benar-benar tak bisa dihindari. Namun Chu Feng tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Sebaliknya, dia sepenuhnya mencurahkan dirinya untuk menguasai artefak suci tersebut. Mereka bahkan agak bingung, tidak mungkin untuk menentukan apakah efek tersebut disebabkan oleh kekuatan formasi yang dibuat Liu atau formasi yang diciptakan oleh Jie Tianran yang menggabungkan para jenius dari sekte penjara. Kekuatan terpendam di dalam benda suci ini telah sepenuhnya bangkit. Sekarang, jika Chu Feng ingin mengaktifkan benda suci ini dan menggunakan kekuatannya untuk sekte penjara, itu akan sangat mudah.
Chu Feng bahkan merasakan bahwa kekuatan di dalam benda suci ini akan memiliki efek transformatif pada bayi penjara dari sekte penjara. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kekuatan bayi penjara akan meningkat jika sekte penjara memperoleh kekuatan ini. Namun ironisnya, dia bisa menyelesaikan tugas ini saat itu juga. Membangkitkan artefak suci itu sangat mudah bagi Chu Feng. Sebaliknya, sulit untuk mencegah sekte penjara menggunakan kekuatan itu dan mengendalikan kekuatan benda suci ini. Ini agak merepotkan. Chu Feng juga merasakan tekanan itu, tetapi jika Jie Tianran tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti berusaha mengendalikan benda suci itu, sebaliknya, mereka akan langsung mengaktifkan artefak suci tersebut sehingga kekuatannya dapat digunakan oleh sekte penjara. Itu akan menjadi situasi yang sangat buruk. Chu Feng hanya bisa berjudi sekarang, tetapi Jie Tianran tidak akan berani melakukan itu. Jika dia bisa merasakan kekuatan benda suci ini, maka Jie Tianran mungkin juga bisa merasakannya. Secara normal, bagaimana mungkin seseorang seperti Jie Tianran mau membantu sekte penjara? Namun siapa yang tahu apakah Jie Tianran akan menyerah sepenuhnya? Tiba-tiba, Chu Feng sedikit mengerutkan kening. Chu Feng tahu bahwa orang tua itu tidak akan berkembang secara damai denganku. Ternyata kekuatan susunan Jie Tianran telah menemukan kekuatan susunan Chu Feng. Mereka tidak hanya ingin memisahkan kekuatan formasi Chu Feng dari formasinya, mereka masih menyerang formasi Chu Feng, mencoba menghancurkannya dari sumbernya. Namun, ketika Chu Feng menyadari serangan Jie Tianran, dia hanya sedikit mengerutkan kening karena dia sudah menyiapkan tindakan balasan. Namun, di pihak Jie Tianran, para spiritualis roh dunia yang mengaktifkan susunan kendali ini mengerutkan alis mereka. Mereka menemukan bahwa Chu Feng sebenarnya telah terikat pada formasi mereka. Mereka tidak hanya ingin melucuti kekuatan formasi Chu Feng, tetapi juga menghadapi kesulitan yang sangat besar. Selain itu, menghancurkan kekuatan formasi Chu Feng justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada formasi mereka. Bagaimana mungkin makhluk kecil ini begitu aneh? Bukankah dia hanya seorang spiritualis roh dunia naga sejati? Mengapa formasi yang dia aktifkan begitu merepotkan? Para spiritualis roh dunia naga langit dari Istana Suci 7 Alam hampir semuanya dipenuhi keputusasaan. Karena keahlian mereka merasa hampir mustahil untuk menyingkirkan formasi Chu Feng. Tiba-tiba, ruangan ini bergetar hebat, dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jie Tianran. Perubahan itu disebabkan oleh jimat merah di tangan Jie Tianran. Simbol ini tidak hanya kuno, tetapi juga terus menggeliat, seolah-olah hidup. Yang terpenting, kekuatan penghalang yang dimilikinya sangat kuat. Apalagi para spiritualis dunia yang hadir, bahkan mata Changli pun berbinar. Istana Suci 7 Alam benar-benar memiliki cukup banyak kartu truf, pikir Changli dalam hati. Pada saat itu, suara Jie Tianran juga bergema di seluruh alam bintang abadi. Chu Feng, apakah kau pikir hanya karena kau bersembunyi di dalam formasiku, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Setelah mengatakan ini, Jie Tianran hendak mengintegrasikan jimat itu ke dalam susunan kendali. Tiba-tiba, dia berhenti bergerak. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.